Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di Google Meet ini. Perkenalkan, nama saya Hilal Adli Pulungan. Di sini saya sebagai moderator. Saya tidak sendiri di sini. Saya dengan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyasya Putra. Perkenalkan, nama saya Aji Putra. Perkenalkan, nama saya Sadika. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Kami akan menjelaskan pembahasan tentang determinan. Determinan adalah nilai skalar yang dapat dihitung dari elemen-elemen matriks persegi. Determinan suatu matriks sering digunakan dalam menganalisa matriks seperti memeriksa kebenaran inverse matriks, menentukan solusi sistem persamaan linear dengan aturan Cramer, pemeriksaan basis suatu ruang vektor, dan lain-lain. Jadi determinan memiliki definisi. Definisi pertama, determinan dari matriks persegi A ditulis dengan det A. Didefinisikan sebagai jumlah dari semua hasil kali elementer bertanda dari A. Penulisan determinan dari suatu matriks persegi A tidak hanya det A, namun dapat juga ditulis sebagai AI. Selanjutnya, hasil kali elementer bersesuaian dengan permutasi n dengan unsur berbeda. Kemudian definisi duanya yaitu permutasi dari n unsur berbeda adalah susunan n unsur dengan memperhatikan urutannya. Misalkan terdapat dua buah unsur yaitu 1,2. Susunan yang dapat dibentuk dari unsur 1,2 adalah 12 dan 21. Perhatikan susunan 21. Ini berarti unsur 2 mendahului dengan unsur 1. Apabila unsur yang lebih besar mendahului unsur yang lebih kecil, maka dikatakan sebagai inverse. Banyaknya inverse dari susunan 21 adalah 1 untuk 3 buah unsur. Selanjutnya, pembahasan tentang metode untuk mencari determinan. Pembahasan ini akan saya serahkan kepada Mbak Aji Valiansa. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, metode untuk mencari determinan. Dalam perhitungan determinan suatu matriks terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Ikut beberapa metode yang digunakan untuk menghitung determinan. Yang pertama itu ada metode Saurus. Metode Saurus adalah teknik yang digunakan untuk menghitung determinan matriks berordo 3x3. Metode ini melibatkan penulisan kembali elemen-elemen matriks dengan menambahkan dua kolom pertama di sebelah kanan matriks, lalu melakukan kalian silang pada diagonal tertentu dengan tanda positif dan negatif. Ikut contoh perhitungannya. Tentukan determinan A sama dengan 3, 2, 1, 4, 0, 1, 0, 4, 3. Determinan A sama dengan 3, 2, 1, 3, 2, 4, 0, 1, 4, 0, 0, 4, 3, 0, 4. Lalu determinan A sama dengan dikali silang yaitu 3 dikali 0 dikali 3 sama dengan 0. 2 dikali 1 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikali 4 kali 4 sama dengan 16. Berikut dikali silang selanjutnya 0 kali 0 kali 1 sama dengan 0. 4 dikali 1 dikali 3 sama dengan 12. 3 dikali 4 dikali 2 sama dengan 24. Lalu dijumlahkan 0 ditambah 0 ditambah 16 sama dengan 16. Dikurang 0 tambah 12 ditambah, lalu hasilnya 36. Lalu 16 dikurang 36 sama dengan min 20. Selanjutnya ada metode minor.
Minor elemen Aij dinotasikan dengan Mij adalah determinan dari matriks baru ordo 2x2 yang diperoleh setelah elemen-elemen pada baris yaitu I dan kolom yaitu J dihilangkan. Misalnya kita menentukan minor baris ke-1 dan kolom ke-1. Maka kita hilangkan elemen baris 1 dan kolom 1. Berikut contoh perhitungannya. Diketahui determinan A sama dengan min 3, 2, 5, 4, 1, min 6, 0, 7, dan min 2. Lalu tentukan determinan M baris kedua kolom ketiga dan determinan M baris ketiga kolom ke-1. Maka determinan M baris kedua kolom ketiga yaitu min 3, 2, 0, dan 7. Lalu dikalikan min 3 dikali 7 sama dengan min 21. Lalu 0 dikali 2 sama dengan 0. Lalu dikurangkan min 21 dikurang 0 sama dengan min 21. Selanjutnya determinan M baris 2 kolom 3 sama dengan min 3, 2, 5, 4, 1, min 6, 7. Lalu sama dengan 2, 5, 1, dan min 6. Lalu dikali yaitu 2 dikali min 6 sama dengan min 12. 1 dikali 5 sama dengan 5. Lalu dikurangkan sama dengan min 17. Lalu ada metode kofaktor. Kofaktor elemen Aij dinotasikan dengan Kij adalah hasil kali min 1 pangkat I tambah J dengan minor elemen tersebut. Kofaktor dirumuskan sebagai berikut. Berdasarkan rumus tersebut, maka diperoleh kofaktor-kofaktor sebagai berikut. Lalu contoh perhitungannya yaitu diketahui sama dengan min 3, 2, 5, 4, 1, min 6, 0, 7, dan min 2. Tentukan kofaktor baris pertama, kolom kedua, dan kofaktor baris ketiga dan kolom kedua. Maka kofaktor baris ke-1 dengan min 1 pangkat 1 tambah 3 dikali minor baris 1 kolom 3 sama dengan 1 dikali 4, 1, 0, 7 sama dengan 1 dikali hasil silang dari 4 kali 7 sama dengan 28. 0 dikali 1 sama dengan 0. Lalu dikurangkan itu sama dengan 28. Lalu kofaktor baris ketiga kolom kedua.
sama dengan min 1 pangkat ketiga tambah 2 dikali minor baris ketiga kolom kedua sama dengan min 1 dikali 3, 5, 4, min 6 sama dengan min 1 dikali hasil silang yaitu min 3 dikali min 6 sama dengan 18, 4 dikali 5 sama dengan 20, lalu dikurang sama dengan min 1 dikali min 2 sama dengan 2. Baik, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih teman saya Aji Valiansa Yoga yang telah memberikan dua metode untuk mencari determinan. Selanjutnya, metode transformasi elementer akan saya serahkan kepada teman saya Pasya Putra. Metode untuk mencari determinan. C. Metode transformasi elementer. Misalkan M suatu matriks berukuran M, X, N, maka yang dimaksud dengan transformasi elementer terhadap matriks M adalah satu dari operasi-operasi berikut. Yang pertama, penukaran baris ke I dan baris ke J ditunjukkan dengan B. Yang kedua, penukaran lajur ke I dan lajur ke J ditunjukkan dengan K. Yang ketiga, menggandakan tiap elemen baris ke I dengan saklar K tidak sama dengan 0 ditunjukkan dengan B. Yang keempat, menggandakan tiap elemen lajur ke I dengan saklar K tidak sama dengan 0 ditunjukkan dengan K. Yang kelima, penambahan kepada elemen-elemen baris ke I dengan K kali elemen-elemen yang bersesuaian dari baris ke J ditunjukkan dengan B. Dan yang keenam, penambahan kepada elemen-elemen lajur ke I dengan K kali elemen-elemen yang bersesuaian dari lajur ke J ditunjukkan dengan K. Baru contoh perhitungan sebuah matriks min 3, min 2, min 1, 1, 2, 3, 0, 2, 4. Carilah hasil baris B1 ditukar dengan baris 2 B2. Caranya, pada baris pertama itu ditukar yang B1 2 dan 4. Lalu pada baris pertama itu yang ditukar dari min 3, min 2, min 1, lalu ditukar pada barisan kedua 1, 2, dan 3. Lalu hasilnya 1, 2, 3, min 3, min 2, min 1, 0, 2, 4. Contoh berikutnya, sebuah matriks B sama dengan 4, min 4, 0, min 4, 0, 2, 1, 7, 2, min 1, 1, 3. Carilah hasil baris 1 dengan konstanta 1/4. Lalu cara penyelesaiannya adalah 4, min 4, 0, min 4 dikali 1/4 sama dengan 1, min 1, 0, min 1. Lalu hasilnya 1, min 1, 0, min 1, 0, 2, 1, 7, 2, min 1, 1, 3. Beberapa definisi yang perlu diketahui. B. 1, min 1, 1, 3, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 0. Yang pertama, baris pertama dan baris kedua dinamakan baris tak nol karena pada kedua baris tersebut memuat elemen atau unsur tak nol. Yang kedua, bilangan 1 pada barisan pertama dan bilangan 3 pada barisan kedua dinamakan unsur pertama, tak nol pada barisan masing-masing. Yang ketiga, bilangan 1 pada baris-baris pertama kolom pertama dinamakan satu utama. 4. Baris ketiga dinamakan baris 0 karena setiap unsur pada baris ketiga adalah 0.
Selanjutnya, rank matriks dan aturan Cramer. A. Rank matriks. Definisi dari matriks adalah jumlah maksimum dari vektor baris atau vektor kolom yang linear independen. Rank matriks ditentukan dari dimensi bujur sangkar, di mana vektor baris atau kolom tidak bernilai 0. Jika determinan matriks bujur sangkar tidak sama dengan 0, maka ranknya adalah ordo dari matriks bujur sangkar tersebut. Jika determinan matriks adalah 0, maka inverse dari matriks tersebut tidak ada, sebab inverse matriks berbanding terbalik dengan determinan. Jika determinan 0, maka akan terdapat persamaan 1:0 dalam inverse matriks tersebut sehingga inverse matriks tidak terdefinisikan. Misalkan matriks A adalah matriks bujur sangkar berukuran n x n, maka matriks A dikatakan matriks singular. Apabila rank matriks A kecil dari n, rank A lebih kecil dari n, matriks A dikatakan matriks non-singular. Apabila rank matriks A sama dengan n, rank A sama dengan n. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada teman saya Pak Saputra yang telah menjelaskan tentang pembahasan materi tadi. Selanjutnya ada aturan Cramer yang akan dijelaskan oleh teman saya Sadika Azira. Sadika, dipersilahkan. Selanjutnya yaitu metode aturan Cramer. Aturan Cramer adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan determinan matriks. Cara penggunaannya yaitu bisa kita lihat pada tabel. AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan red J. DX ditambah EY ditambah FZ sama dengan red K. GX ditambah KY ditambah IZ sama dengan red L. Red yang dimaksud di sini yaitu replace kolom atau mengganti kolom dengan konstanta. Pada kanan bawah, matriks A dan matriks perluasan A aksen dari sistem tersebut adalah A sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Lalu A aksen sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, red J, red K, red L. Lalu, aturan Cramer mengatakan bahwa solusi suatu sistem persamaan adalah X sama dengan JKL, BEH, CFI. Y sama dengan ADG, JKL, EFI. Z sama dengan ADG, BEH, JKI. Maka determinan A sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Perhatikan bahwa determinan pembilangnya seperti determinan matriks A, tetapi mengubah kolom masing-masing suku yang tidak diketahui menjadi kolom suku-suku bebas. Oleh karena itu, aturan Cramer digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Contoh sistem kompatibel yang ditentukan atau SCD. Selesaikan sistem 3 persamaan berikut dengan 3 variabel yang tidak diketahui menggunakan aturan Cramer. Persamaannya yaitu 2x ditambah y ditambah 3z sama dengan 1, 3x dikurang 2y dikurang z sama dengan 0, x ditambah 3y ditambah 2z sama dengan 5. Pertama-tama, kita buat matriks A dan matriks perluasan A aksen dari sistem. A 2, 1, 3, 3, min 2, min 1, 1, 3, 2. A aksen sama dengan 2, 1, 3 sama dengan 1, 3, min 2, min 1 sama dengan 0, dan 1, 3, 2 sama dengan 5. Sekarang kita menghitung rank kedua matriks tersebut untuk melihat jenis sistemnya. Untuk menghitung rank A, kita menghitung determinan 3 kali 3 dari seluruh matriks menggunakan aturan Sarus dan melihat apakah hasilnya 0. Determinan A, 2, 1, 3, 3 min 2, min 2, 1, 3, 2. Sama dengan min 8 dikurang 1, ditambah 27, ditambah 6, ditambah 6, dikurang 6, ditambah 24, hasilnya tidak sama dengan 0. Penentu A berbeda dengan 0 sehingga matriks A mempunyai ranking 3. Ranking A aksen sama dengan 3. Luas matriks A sama dengan luas matriks A aksen. Dan jumlah sistem yang tidak diketahui 3. Oleh karena itu, berdasarkan teorema Roussel-Frobenius, kita mengetahui bahwa ini adalah sistem kompatibel yang ditentukan atau SCD. Seperti pada gambar di kolom bawah berikut, back rank A sama dengan 3,
black rank A aksen sama dengan 3. Black numero de incognitas sama dengan 3. Blue black rank A sama dengan rank A aksen sama dengan N sama dengan 3 blue, menjadi black SCD. Setelah mengetahui bahwa sistem tersebut adalah SCD, kami menerapkan aturan Kramer untuk menyelesaikannya. Untuk melakukannya, ingatlah bahwa matriks A determinannya dan matriks A aksen adalah A sama dengan 2, 1, 3, 3 min 2 min 1, 1, 3, 2. Maka A aksennya sama dengan 2, 1, 3, 3 min 2 min 1, 1, 3, 2. Setelah kami mengetahui bahwa sistem tersebut adalah SCD, kami menerapkan aturan Kramer untuk menyelesaikannya. Untuk melakukannya, ingatlah bahwa matriks A determinannya dan matriks A aksen adalah A sama dengan 2, 1, 3, 3 min 2 min 1, 1, 3, 2. A aksen sama dengan 2, 1, 3, 3 min 2 min 1, 1, 3, 2. Red 1, red 0, red 5. Nah, di sini 1, 0, dan 5 adalah konstanta. Sedangkan red, seperti yang saya katakan tadi, adalah singkatan dari replace kolom, yaitu mengganti kolom dengan angka konstanta tersebut. Maka determinan A yaitu 2, 1, 3, 3 min 2 min 1, 1, 3, 2 sama dengan 24. Untuk menghitung hal yang tidak diketahui X, dengan aturan Kramer kita ubah kolom pertama determinan A dengan kolom suku bebas dan membaginya dengan determinan A. Red 1, 1, 3, red 0, min 2, min 1, red 5, 3, 2. X, itu X, maka hasilnya 24 per 24 sama dengan 1. Untuk menghitung hal yang tidak diketahui Y, dengan aturan Kramer kita mengubah kolom kedua determinan A dengan kolom suku bebas dan membaginya dengan determinan A. Y sama dengan 2 red 1, 3, 3 red 0, min 1, 1 red 5, 2, sama dengan 48 per 24, sama dengan 2. Menghitung Z, dengan aturan Kramer kita mengubah kolom ketiga determinan A dengan kolom suku bebas dan membaginya dengan determinan A. Z sama dengan 2, 1, red 1, 3 min 2 red 0, 1, 3 red 5, sama dengan min 24 per 24 sama dengan min 1. Oleh karena itu, penyelesaian sistem persamaan tersebut adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan min 1. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman saya Sadika yang telah menjelaskan tentang aturan Kramer. Ya, sekian dari kami untuk pembahasan tentang determinan. Semoga bisa membantu dalam mengerjakan soal-soal dan tugas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.